Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama Ujung Kandang channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Oke, kali ini sobat ternak kita akan update lahan rumput kita. Jadi tempo hari saya pernah update mengenai dua jenis rumput unggul, rumput pakcong dan rumput odot. Nah, kali ini kita akan coba untuk memperbanyak dari populasi si rumput pakcong dan rumput odot. Ini kami coba kembangkan, kami coba tanam di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Kita tanamin rumput semua, semoga bisa ada hasilnya. Ini persiapan untuk sapi sendiri rencana insya Allah, tapi kita siapkan dulu rumputnya, kemudian nanti baru kita cari sapinya. Ini rumput baru ya, baru tanam karena baru ada hujan. Di tempat kami baru ada hujan, ini baru pemupukan pertama. Pupuknya kita pakai pupuk Ponska ya. Ini kurang lebih 1 hektar ya. Nah, yang sana adalah yang rumput kami sebelumnya. Sempat tidak terurus tempo hari karena di rumah lagi rame musim penyakit. Jadi lagi sakit semua, jadi hanya sempat dipanen saja, nggak sempat disemprot lagi. Ini baru sempat kami semprot untuk gulmanya supaya persaingan makanan antara rumput dan gulma itu tidak terlalu berat. Makanya kami semprot dengan pembakar. Jadi harusnya idealnya setelah panen langsung semprot pembakar. Kenapa harus pembakar? Karena kalau baru panen kan tunas belum tumbuh, jadi rumput utamanya itu masih aman. Nah, tapi kalau semprot akar, maka dengan rumput utamanya akan mati. Nah, sana yang mulai bersemi kembali. Ini sebentar lagi bisa dipanen, kurang tinggi dikit. Oke, kita update yang rumput baru tanam kita. Jadi ini rumput umurnya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu pasca tanam. 2 minggu pasca tanam. Untuk yang kami kembangkan saat ini dua jenis yang jadi fokus kita. Yang pertama adalah pakcong, yang kedua adalah rumput odot. Namun sebagian ada juga rumput gajah biasa kalau orang sebut sini, yang berbulu, hanya sebagai perbandingan tumbuh saja. Ini pertumbuhannya bagus karena tanah juga masih bukaan baru, kemudian curah hujan juga cukup bagus pada saat tanam waktu itu. Baru sempat lagi hambur pupuk pertama. Ini baru kemarin kami hamburkan pupuk. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya bagus. Nih. Kenapa kita coba tanam rumput? Karena yang pertama, sekarang komoditas pertanian itu agak susah ya, kayak jagung. Kemudian sebelumnya ini adalah lahan kakao atau coklat, tapi karena hasil coklat kurang memadai, bukan harganya yang tidak bagus, tapi hasil panennya yang kurang bagus, jadi kami tebang semua. Kemudian kami coba tanam jagung tempo hari. Cuman jagung pun saat ini di tempat kami banyak sekali kendalanya. Busuk batang, kemudian hasil panen yang kurang bagus, dan yang lainnya. Makanya kami coba untuk kembangkan rumput pakan ternak. Nah, jangka panjangnya untuk apa? Artinya goals kami adalah ketika rumput sudah siap, lahan rumput sudah siap, maka kita untuk memelihara sapi itu akan lebih mudah. Nggak perlu ngarit di lahan-lahan perkebunan orang lain. Dan selain itu juga di sini sudah mulai banyak yang ternak sapi, jadi persaingan untuk cari rumput lapang atau rumput kebun itu sudah berat. Jadi kalau kita nggak tanam rumput sendiri, maka akan susah sapi kita untuk makan. Nah, harapannya ini swasembada pangan untuk sapi. Mudah-mudahan dengan rumput 1 hektar ini, rencana insya Allah target kita coba untuk pelihara sapi kurang lebih 10 sampai dengan 15 ekor. Mudah-mudahan cukup memadai.
Saya juga baru belajar untuk pelihara sapi, jadi belum tahu untuk perbandingan makan sapi itu seperti apa. Kalau misalkan masih kurang, nanti di sebelah sana yang masih rimbun itu rencananya akan disambung juga dengan tanaman rumput. Tapi kita lihat prospeknya dulu yang ini. Pertumbuhannya cukup bagus ya. Jadi rumputnya segar tumbuhnya. Rumputnya tumbuhnya segar, kemudian hampir semua yang ditanam itu hidup. Jadi misalkan ini dari tiga ruas yang ditanam, 3 ruas semuanya hidup. Karena memang kondisi tanah basah. Jadi sebaiknya ketika kita menanam rumput itu pada saat awal musim hujan atau pertengahan musim hujan atau saat lahan basah. Kenapa demikian? Karena rumput akan mudah tumbuh pada momen-momen itu. Berbeda dengan tanaman pertanian. Tanaman pertanian biasa kalau curah hujan tinggi dia banyak busuk. Tapi kalau rumput ketika curah hujan semakin bagus banyak, maka pertumbuhannya akan semakin bagus. Begitu konon kabarnya orang-orang yang sudah pengalaman tanam rumput. Tanamnya cukup mudah ya. Cara tanamnya cukup mudah. Cukup kita buat lubang, kemudian kita tancapkan batang si rumput tadi. Minimal itu ada 2 ruas tumbuh atau 2 titik tumbuh. Supaya apa? Supaya ketika 1 titik tumbuh mati, maka yang satunya akan punya potensi hidup. Contoh kayak ini ya. Kayak ini 1 ruas tapi 2 titik tumbuh. Ini titik tumbuh pertama, ini titik tumbuh kedua. Jadi kalau hanya 1 titik tumbuh ini mati, yang ini udah nggak ada harapan. Tapi ketika kita punya 2 titik tumbuh, maka ketika yang satu mati akan ada potensi untuk yang satunya hidup. Sama dengan ini, rata-rata 2. Ini 2. Kemudian dalam satu rumpun kita tanam 3 ruas atau 3 batang. Tapi bervariasi, ada yang tanam 2, ada yang tanam minimal 2 ya. Karena kalau 1 itu tadi dikhawatirkan ketika mati akan sibuk lagi kita untuk menyulam tanaman-tanaman yang mati. Nah ini mohon doanya semoga proyek rumput tanaman pakan ternak ini bisa sukses. Kita akan update terus bagaimana perkembangannya. Mohon doanya. Kemudian harapan kami adalah bagaimana menciptakan inspirasi buat warga di sekitar kami ataupun juga yang ada di seluruh Indonesia, terutama sobat-sobat ternak, pemerhati ataupun pengusaha-pengusaha ternak. Supaya apa? Supaya kita bisa swasembada daging di kemudian hari. Ketika orang banyak tertarik di dunia peternakan punya potensi yang cukup bagus dan prospek untuk dikembangkan, maka secara tidak langsung kita ikut membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dan juga membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apa? Karena sumber kecerdasan biasa sumber gizi dirawat. Jadi sumber protein didapat dari dunia peternakan atau dari produk-produk hewani peternakan selain dari nabati tentunya. Dan protein sangat membantu dalam proses perkembangan sel-sel otak dan sel-sel tubuh yang lainnya, sehingga secara langsung akan mempengaruhi untuk kecerdasan manusia. Oke, agak belepotan, maklum, masih YouTuber pemula, mohon jangan dibully. Oke, sekian dari kami. Salam cinta dari ujung kandang. Salam cinta peternakan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.